Queen, bagaimana kalau bidikannya tak tepat dan kena kepala? Tanya Agatha ketakutan dan gemetar termasuk Saga. Iya Nona, bagaimana kalau tidak tepat sasarannya? Ucap Saga ketakutan. Ah ya tidak masalah, kalau tidak tepat sasaran ya kalau mati tinggal dikubur aja. Ucap Queen dengan santai. Apa? Ucap mereka tersentak. Terkejut bukan main. Kenapa bumil yang satu ini sungguh-sungguh kejam? Kenapa permintaan istriku aneh-aneh begini? Apa jangan-jangan anakku memiliki aura yang kejam? Batin Kenzo frustasi. Nona bisa tidak? Jangan saya. Itu kan ada James Nona. Bujuk Saga. James yang mendengar itu membulatkan matanya. Tidak bisa begitu dong. Kan Nona yang memilih. Berarti tidak bisa diganggu gugat kan? Iya kan Tuan? Ucap James pada Kenzo untuk membelanya. Iya, kau benar sekali. Permintaan istriku tidak ada yang bisa membantahnya, ucap Kenzo tersenyum. Ia tidak khawatir karena Queen sudah ahli dalam menembak. Tuan, kalau nanti saya mati bagaimana? Siapa yang nanti akan membantu Tuan di perusahaan? Rayu Saga. Itu masalah mudah buat saya. Ya tinggal cari aja asisten lagi, ucap Kenzo dengan santai. Benar tuh sayang, ucap Queen dengan senang. Astaga Tuan, sama Nona ini sama-sama kejam ya, batin Saga frustasi. Queen, ganti aja lah mainnya, yang lain aja ya, rayu Agatha. Sudah, tak apa, sekarang kamu dan Saga berdiri di sana dan ambil apel ini. Cepat, ucap Queen memberikan satu apel pada Agatha dan Saga. Mau tidak mau mereka hanya menuruti dan sekarang Queen sudah siap membidik pistolnya. Sedangkan Agatha dan Saga gemetar dan menutup mata mereka. Ayo Nona, tembak terus, ucap James membuat mereka semua memandangi. Iya tuan James, setelah itu giliranmu, ucap Queen dengan santai. Mendengar hal itu James diam di tempat seperti patung karena sesudah ini pasti gilirannya. Hahaha, tawa Kenzo membuat mereka mengalihkan pandangan ke arah Kenzo. Sayang, kenapa kau tertawa? Tanya Queen penasaran. Sayang, kau lihat wajah mereka semua pada pucat karena ketakutan, ucap Kenzo sambil menahan tawa. Oh iya kau benar sayang, ucap Queen dengan santai dan tersenyum. Bersiaplah Agatha dan Saga, ucap Queen memberi aba-aba. Ia langsung mengulurkan kedua tangannya, memegang pistol dan dengan mata yang mencari sasaran yang tepat. Setelah itu pas sasaran. 1, 2, 3. 2 peluru Queen lepaskan. Teriak Agatha. Selamat, aku selamat, teriak Agatha karena saking senengnya. Ternyata Nona sudah ahli dalam menembak, batin Saga. Kau tidak jadi matikan, ucap Kenzo pada Saga. Iya tuan, saya selamat, ucap Saga tersenyum. Agatha yang melihat senyuman Saga membuat ia semakin jatuh cinta. Oh, tampannya, batin Agatha sambil tersenyum. Sekarang giliran Tuan James dan Dinda. Iya? Ucap Queen tidak sabaran. Ia mencoba lagi. Queen tak usah ya, kan udah tadi, bujuk Dinda. Hei, itu yang tadi kan kami, bukan kalian. Jadi harus adil dong, semuanya lah, termasuk suamimu kan Queen? Ucap Agatha dan yang lain pun mengangguk setuju. Kalau aku tidak kan sayang, bujuk Kenzo. Iya sayang, jawab Queen dengan santai. Queen, itu mah nggak adil, protes Agatha. Hahaha, galak bener nih cewek, batin Saga sambil tersenyum. Ya nggak boleh lah, kalau suamiku mati bagaimana dengan aku dan anakku? Terus siapa coba yang mau melindungi? Ucap Queen mendrama. Iya sayang, kau benar sekali, ucap Kenzo dengan senyum puas. Ya udah, sekarang Dinda dan Tuan James silahkan berdiri di situ dan ambil apel ini, ucap Queen memberikan apel itu. Mereka hanya bisa menuruti bumil yang menyebalkan ini. 1, 2, 3. Hitungan Queen. Duar, tembakan beruntun 2 kali. Aku selamat, teriak Dinda. Apa aku masih hidup kan? Gemam James diam yang mendengar itu. Iyalah tuan, masih hidup. Kalau sudah mati mah nggak bakalan pijak tanah lagi kan? Ujar Dinda mengejek. Saya tidak bertanya denganmu,
ucap James dengan cuek. Ya elah, songong banget nih anak, omel Dinda. Ternyata istriku sudah ahli ya dalam menembak. Ya dong, kan sayang yang mengajariku. Ternyata Nona sudah ahli ya dalam menembak, ucap Saga dengan bangga. Ya Saga, ini berkat diajari oleh suamiku, ucap Queen dengan senang dan memeluk pinggang Kenzo. Queen, aku juga mau dong diajari nembak, cerocos Agatha. Iya, boleh kalau kamu mau. Siapa yang mau mengajari aku? Ucap Agatha. Tuh, ada Saga yang bisa ajarin kamu. Maaf Nona, saya tidak bisa, ucap Saga langsung. Mendengar hal itu membuat Agatha sakit hati mendengar penolakan langsung dari orang yang dia sukai. Oh iya Queen, nanti aja ya kalau aku lagi mau belajar. Untuk sekarang sih belum, ucap Agatha senang. Padahal hatinya sangat kecewa menerima penolakan langsung dari Saga. Iya Agatha, kalau itu maumu, ucap Queen. Untung aku belum bilang kalau suka sama dia. Jika sudah pasti ditolak juga nih, batin Agatha yang kecewa. Itu cewek kenapa raut wajahnya kok berubah? Tadi sangat semangat, sekarang kayak raut orang kecewa. Batin James penasaran. Queen, aku mau pulang dulu ya. Iya, Queen, aku juga, saut Dinda. Kalian gak ada bawa mobil kan? Iya Queen, ucap serentak Agatha dan Dinda. Ya udah, kamu Agatha, kamu ikut dengan Saga, kan arah pulang kalian tuh sama. Sedangkan Dinda dengan Tuan James, searah juga kan? Tanya Queen pada James. Iya Nona, jawab James. Ya sudah, kalian barengan aja pulangnya. Maaf Nona, saya masih ada keperluan di sini, ucap Saga. Mendengar hal itu membuat Agatha semakin kecewa yang selalu ditolak oleh Saga. Iya Queen, gak apa-apa kok, aku naik taksi aja, ucap Agatha tersenyum. Mendengar hal itu membuat Queen tidak suka dengan Saga. Tuh kan, Nona ini raut wajahnya sedih lagi, batin James. Apa kau tidak bisa mengantarkan teman saya sebentar dan kembali lagi ke sini? Ucap Queen dengan dingin. Kenzo yang mendengar ucapan istrinya membuat ia menatap tajam pada Saga. Nona, kalau begitu biar saya yang antarkan sekalian Nona Agatha dan Nona Dinda, ucap James. Tapi kalian jalannya kan gak searah, bantah Queen. Gak masalah Nona, saya akan mengantarkan Nona Agatha terlebih dulu, setelah itu baru saya mengantarkan Nona Dinda, ucap James dengan tegas. Baiklah kalau begitu, ucap Queen sambil melirik Saga yang masih dengar raut dinginnya. Mari Nona, ucap James. Maaf merepotkanmu Tuan, ucap Agatha dengan canggung. Tidak masalah Nona, James pun tersenyum. Ternyata Tuan ini tampan juga kalau tersenyum tapi songong. Dinda memperhatikan James. Tuan ini lebih ramah dibandingkan dengannya, batin Agatha dengan sedih. Melihat itu membuat darah Saga mendidih. Saya akan mengantarkanmu pulang, ucap Saga dingin dengan menarik langsung tangan Agatha keluar dari taman dan langsung menuju ke mobilnya. Melihat hal itu membuat mereka semuanya bengong. Tuan yang itu, iya kenapa ya? Ucap Dinda yang bingung pada Queen. Aku juga kurang tahu Din, ucap Queen penasaran juga. Ya udah, biarin aja, kan Saga udah mau nganterin dia, ucap Kenzo dengan santai. Ya tapi asistenmu itu kasar banget narik-narik tangan temenku, protes Queen. Biarin aja lah sayang. Sepertinya asisten itu suka dengan Nona itu. Hahaha. Akhirnya ia jatuh cinta juga. Aku pikir ia akan karatan selamanya. Bisa bermain-main nih buat dia kepanasan ke depannya. Batin James yang tertawa puas dan terus tersenyum. Tuan ini kenapa senyum terus? Apa Tuan gila? Tanya Dinda. Itu bukan urusanmu, ucap James dengan cuek. Ayo, saya antar pulang. Tuan, saya pulang dengan Nona ini ya, ucap James. Hati-hati ya Din. Iya Queen, jawab Dinda. Tinggallah Queen dan Kenzo yang masih berada di taman. Sayang, asistenmu itu kenapa dingin sekali dan kaku sih? Tanya Queen tidak suka. Sayang, untuk apa sih kamu bahas laki-laki di depanku? Ucap Kenzo kesal, semakin hari ya semakin bucin dengan istrinya ini. Sayang, kan aku hanya bertanya, ucap Queen dengan marah. Iya sayang. Kenzo lebih baik ia mengalah daripada kena omel dari istrinya. Mafia kejam ini hanya bisa menurut dan patuh kepada istrinya.
Dia memang begitu orangnya sayang, ucap Kenzo mengelus rambut Queen. Sayang, kok marah padaku? Tidak. Terus kenapa jawab gitu? Gak ada kok sayang. Udah ayo kita ke kamar aja. Aku sudah lelah sayang, ucap Queen dan langsung bangkit dari duduknya. Iya, ya sudah kalau gitu, aku gendong ya. Mereka pun pergi dari taman menuju ke kamarnya. Di tempat lain, Mama sudah pulang kerja, ucap Naomi. Iya sayang, bagaimana dengan cucu Mama di dalam? Dia tidak rewel kan yang minta aneh-aneh? Tanya Siska tersenyum. Enggak kok Ma, jawab Naomi tersenyum. Mereka menjalani hidup dengan tenang dan tidak seperti dulu yang boros belanja dan mereka berjanji akan menjadi orang yang lebih baik. Ma, kapan ya kita bisa bertemu dengan Queen? Ucap Naomi. Iya sayang, selama ini juga Mama belum pernah melihat dia lagi setelah pertemuan terakhir itu, ucap Siska. Kalau kita tidak menemukannya, bagaimana cara kita untuk meminta maaf, Ma? Ucap Naomi dengan sedih. Ya, suatu saat pasti kita ketemu dengannya, sayang, dan kita langsung meminta maaf, ucap Siska sambil tersenyum. Iya, Ma, semoga aja ya, ucap Naomi tidak sabaran. Mereka tinggal di sebuah rumah yang menyewanya dan tidak terlalu besar dan paslah untuk mereka berdua. Di tempat lagi. Tuan, kita sudah menemukan siapa dalangnya, ucap asisten Billy. Siapa? Langsung terlontar dari mulut Santiago. Seorang ketua mafia dari markas Black King dan ia juga seorang pengusaha nomor 1 di negara ini, Tuan. Nama perusahaannya yaitu Sander Group, ucap asisten Billy. Menarik. Apa kita bisa langsung melakukan penyerangan? Ucap Santiago. Jangan terburu-buru, Tuan, karena dia orang yang hebat. Tuan tidak bisa dia tidak bisa diusik sama sekali karena yang mengusiknya akan langsung mati di tangannya. Karena ia juga seorang psikopat kejam, Tuan, ucap asisten Billy. Ternyata dia orang yang berkuasa, gumam Santiago. Kalau begitu kita harus mencari titik kelemahannya. Setiap yang kuat pasti tetap mempunyai titik kelemahan, ucap Santiago dengan senyum sulit diartikan. Tuan sangat benar sekali, ucap asisten Billy. Apakah dia sudah menikah? Pertanyaan itu langsung terlontar dari mulut Santiago. Sudah, Tuan, ucap asisten Billy. Kalau begitu, sasaran kita adalah istrinya, ucap Santiago dengan senyum misterius. Tapi istrinya dijaga ketat, Tuan, ucap asisten Billy. Kalian cukup lihat dan memantau apa kegiatan dan bersama siapa istrinya itu. Setelah kita tahu, maka kita akan melakukan rencana kita, ucap Santiago dengan misterius. Baik, Tuan, saya akan memerintahkan orang-orang kita untuk memantaunya, ucap Billy. Bagus. Ia sudah menyiapkan apa rencana selanjutnya dengan senyum misteriusnya. Di tempat lain. Tuan, kenapa kau menarikku terus? Tanganku sakit, keluh Agatha. Saga yang mendengarnya langsung melepaskan tangannya. Masuk, ucap Saga dengan dingin. Saya bisa pulang sendiri, Tuan, ucap Agatha dengan lantang. Saya bilang masuk sebelum saya bertindak kasar terhadapmu, ucap Saga dengan dingin. Agatha yang mendengar setiap kata dari Saga membuat ia sakit hati dan hampir menangis. Kenapa ya ia selalu berkata kasar pada aku, padahal kan aku gak salah apa-apa sama dia. Batin Agatha kecewa, taunya melamun. Cepat masuk, ucap tegas Saga. Agatha tidak menjawab dan dia langsung masuk ke dalam mobil. Dasar aneh. Di dalam mobil hanya ada keheningan dan tidak ada percakapan sama sekali. Aku harus bisa melupakan laki-laki ini. Dia sama sekali gak tertarik padaku. Aku hanya bisa membuat dia selalu marah jika dia bersamaku. Batin Agatha menahan sesak di dadanya. Padahal aku baru pertama kali merasa jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang nyatanya dia tidak tertarik padaku. Aku pikir dia orang yang lembut walaupun dia cuek dan dingin. Yang penting buat aku adalah laki-laki yang lembut dan tidak kasar. Aku harus melupakannya. Batin Agatha dengan senyum getir. Ia bertekad akan melupakan laki-laki yang sekarang di dekatnya ini. Ia menangis dalam diam dan air matanya menetes tanpa suara tangis. Saga yang hanya diam melirik Agatha sekilas tanpa sengaja. Ia melihat Agatha yang sedang mengusap air matanya. Membuat Saga melihat lama ke arah Agatha dan langsung mengalihkan pandangannya saat Agatha melihat ke arahnya.
Melihat aku saja dia enggan. Batin Agatha tersenyum getir. Apa dia menangis karena kata-kataku membuat dia tersinggung? Batin Saga penasaran. Akhirnya mobil pun berhenti tepat di kos Agatha. Agatha langsung keluar tanpa bicara sepatah kata pun. Itu cewek kenapa sih? Cewek benar-benar susah ditebak. Gumam Saga frustasi. Ia langsung memutar mobilnya dan langsung menuju ke mansion tuannya. Di tempat lain, di mana tempat tinggalmu Nona? Ucap James. James orangnya emang banyak bicara, nggak dingin seperti Kenzo dan Saga. Tapi dia orang yang juga cuek. Lurus lagi aja tuan, ucap Dinda. Hei, dari tadi kau bilang lurus aja. Ini kita udah jauh tahu, ucap James dengan kesal. Hei tuan, bisa nggak bicaranya jangan ngegas dong. Rumahku emang jauh. Apa ada saya bilang kalau rumahnya dekat? Tidak kan tuan? Hardik Dinda. Nih cewek udah dianterin pulang malah marah-marah, gumam James dengan kesal. Hei, saya masih denger ya apa yang tuan katakan, ucap Dinda. Lama-lama gue frustasi nih sama nih cewek. Stop, berhenti, teriak Dinda. Ciit. James menginjak rem secara mendadak. Kau ingin membuat kita mati? Marah James. Ya elah, biasa aja kali. Aku suruh berhenti karena rumahku udah lewat tuh di belakang, ucap Dinda santai tanpa dosa sama sekali setelah membuat orang jantungan. Sudah turun? Kan sudah sampai tuh, ucap James. Ya, makasih ya tuan, ucap Dinda sambil tersenyum manis ke arah James dan langsung masuk ke rumah. Untung lo teman istri tuan gue, kalau enggak udah gue kasih santapan buaya tubuhmu, gumam James dengan kesal. Pagi harinya, sayang mau berangkat kuliah kan, ucap Kenzo yang sudah rapi akan ke kantor. Iya sayang, kenapa? Tanya Queen. Perutmu sudah terlihat besar ya sayang, kenapa enggak ambil cuti dulu aja sayang, bujuk Kenzo. Dia tidak mau melihat Queen yang kecapean. Tidak masalah sayang, aku masih sanggup kok untuk kuliah. Kalau nanti aku udah nggak sanggup lagi, aku akan ambil cuti, ucap Queen dengan lembut. Baiklah kalau gitu, aku nggak bisa selalu antar jemputmu sayang, dan aku akan menyuruh anak buahku untuk antar jemput kamu. Tidak apa kan sayang? Ucap Kenzo dengan lembut. Iya sayang, tidak masalah, ucap Queen. Ayo sekarang kita sarapan, ajak Kenzo. Iya sayang. Mereka pun sarapan dengan tenang bersama juga dengan Saga yang sudah datang menjemput tuannya untuk berangkat ke kantor. Sekarang kau kesini, aku memerintahkanmu menjadi sopir istriku, ucap Kenzo dari telepon. Baik tuan, jawab James. Siapa sayang? Tanya Queen. Itu James, aku menyuruhnya untuk menjadi sopirmu sayang. Kalau yang lain aku kurang percaya, ucap Kenzo dengan serius. Baguslah. Enak ya jadi tuan, tinggal memerintahkan aja, ucap Queen cengengesan. Iya dong sayang, kau juga kan nyonya di sini. Jadi kau bisa memerintahkan semua pelayan di sini, ucap Kenzo sambil mengelus lembut rambut Queen. Iya juga ya sayang, ucap Queen dengan senang. Ya udah, kita ke depan. Mungkin James sudah datang, ucap Kenzo. Iya sayang. Di pintu mansion sudah ada James dan juga Agatha yang menunggu Queen keluar karena dia tidak mau sarapan bersama, apalagi ada Saga di sana. Agatha sudah di sini aja, ucap Queen. Iya, ayo kita berangkat, ucap Agatha. Iya, kita akan diantar oleh Tuan James yang akan menjadi supir kita. Kenapa kita tidak barengan aja berdua pakai mobilku, jawab Agatha. Keselamatan istri saya itu lebih penting, ucap Kenzo dengan dingin. Baiklah. Ayo berangkat, ajak Queen. Iya Nona, ucap James. Sayang, aku berangkat ya, ucap Queen pada suaminya yang langsung mencium tangan suaminya. Iya sayang, hati-hati ya jangan sampai kelelahan, jawab Kenzo mencium kening Queen. Iya sayang, ucap Queen. Mereka pun langsung masuk ke dalam mobil. Agatha yang ingin masuk menyusul Queen duduk di belakang jok mobil. Tiba-tiba, duduk di depan aja Nona bersama saya, ucap James sambil memegang lengan Agatha dan membukakan pintu mobilnya. Tapi James selalu melirik ke arah Saga yang sekarang seperti menahan sesuatu. Oh iya, terima kasih banyak Tuan, ucap Agatha sambil tersenyum.
Iya, sama-sama Nona, ucap James sambil membalas senyuman Agatha. Tapi matanya melirik ke arah Saga. Sial, batin Saga. Ia tidak suka ada pria yang mendekati Agatha. Bersambung.